Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi tentang konstruktivisme kognitif tentang peran discovery learning dalam kelas. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan teman kelompok saya. Yang pertama, Nur Aziza dengan NIM 23020955212, Mutmainah Ghaffar dengan NIM 23020955218, Serli Sasmita dengan NIM 2302095021114, Nagita Anggraini dengan NIM 23020955231. Adapun latar belakang tentang teori belajar konstruktivisme kognitif. Konstruktivisme kognitif merupakan aliran dalam teori belajar yang menekankan peran aktif individu dalam membangun pengetahuannya. Proses belajar tidak dipandang sebagai penerima informasi secara pasif, melainkan usaha aktif peserta didik dalam menghubungkan pengalaman baru dengan struktur kognitif yang telah dimiliki. Tokoh utama dalam konstruktivisme kognitif adalah Jean Piaget. Ia mengemukakan bahwa perkembangan kognitif berlangsung melalui 4 tahap, yaitu sensori motor, praperasional, operasional konkret, dan operasional formal. Setiap tahap mencerminkan cara berpikir khas sesuai usia. Dalam pendidikan, teori belajar memiliki peran penting sebagai landasan dalam merancang pembelajaran yang efektif. Salah satu teori yang banyak digunakan adalah konstruktivisme kognitif, yang menekankan bahwa belajar bukanlah sekedar menerima informasi secara pasif, melainkan proses aktif peserta didik dalam membangun pengetahuan melalui pengalaman yang dimiliki. Definisi dan tokoh utama konstruktivisme kognitif. Konstruktivisme kognitif adalah teori belajar yang menekankan bahwa pengetahuan dibangun secara aktif oleh siswa melalui pengalaman dan proses berpikir, bukan ditransfer langsung dari guru. Tokoh utamanya Jean Piaget dan Jerome Bruner menekankan bahwa pembelajaran terjadi ketika siswa mengaitkan pengetahuan lama dengan informasi baru. Piaget menjelaskan mekanisme asimilasi dan akomodasi sebagai dasar konstruksi pengetahuan, sehingga pembelajaran efektif harus memberi ruang bagi siswa untuk aktif berinteraksi dengan lingkungannya. Bruner memperluas konstruktivisme dengan menekankan discovery learning, yaitu proses belajar di mana siswa menemukan pengetahuan melalui eksplorasi, bukan sekedar menerima dari guru. Guru berperan sebagai fasilitator yang memberi petunjuk, pertanyaan, dan sumber belajar agar siswa dapat menyelidiki, menguji, dan menarik kesimpulan. Discovery learning penting karena menumbuhkan kemandirian, melatih berpikir kritis, serta meningkatkan rasa ingin tahu melalui penemuan. Siswa tidak hanya menghafal, tetapi juga benar-benar memahami, menginternalisasi, dan mengaitkan pengetahuan baru dengan yang lama, sehingga proses belajar menjadi lebih bermakna dan bertahan lama. Selanjutnya, konsep inti teori belajar kognitif sosial. Bruner menekankan discovery learning, yaitu belajar melalui eksplorasi dengan guru sebagai fasilitator. Metode ini menumbuhkan kemandirian, berpikir kritis, kreativitas, serta rasa ingin tahu, sehingga siswa lebih aktif, percaya diri, dan mampu menerapkan pengetahuan secara bermakna dalam kehidupan nyata. Discovery learning, menurut Bruner, adalah pembelajaran berbasis eksplorasi dengan guru sebagai fasilitator yang membuat siswa mandiri, kritis, kreatif, aktif, dan mampu menerapkan pengetahuan secara nyata. Adapun prinsip-prinsip belajar konstruktivisme kognitif. Yang pertama, pengetahuan dibangun secara aktif oleh siswa. Konstruktivisme kognitif menekankan siswa sebagai pembangun aktif pengetahuan dalam discovery learning. Hal ini tampak saat siswa mengeksplorasi
atau bereksperimen, misalnya mengamati perubahan wujud air untuk memahami konsep penguapan. Yang kedua, belajar menghubungkan pengetahuan baru dengan yang sudah ada. Belajar bermakna terjadi saat siswa mengaitkan pengetahuan lama dengan informasi baru. Discovery learning memfasilitasi hal ini. Misalnya, siswa memakai dasar penjumlahan untuk menemukan pola perkalian. Yang ketiga, proses asimilasi dan akomodasi. Menurut Piaget, perkembangan kognitif melalui asimilasi yaitu menyesuaikan informasi baru dengan skema lama, dan akomodasi yaitu mengubah skema. Dalam discovery learning, siswa alami kedua proses ini saat memperbaiki pemahaman diri, percobaan yang tidak sesuai dugaan. Yang keempat, belajar melalui penemuan atau discovery learning. Brunner menekankan belajar paling bermakna terjadi saat siswa menemukan sendiri dengan guru sebagai fasilitator yang memberi lingkungan dan pertanyaan pemicu. Contohnya, guru IPS memberi studi kasus sosial untuk didiskusikan siswa dalam kelompok. Yang kelima, pembelajaran bersifat konstekstual. Pengetahuan lebih mudah dipahami saat terkait kehidupan nyata. Discovery learning membantu siswa mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman sehari-hari. Misalnya, simulasi jual beli untuk memahami permintaan dan penawaran. Yang keenam, peran interaksi sosial dalam konstruksi pengetahuan. Meski konstruktivisme kognitif menekankan individu, interaksi tetap penting. Discovery learning melalui diskusi dan kerja tim membantu siswa membandingkan perspektif, menguji hipotesis, dan memperkuat pemahaman. Penelitian dari para ahli sebelumnya menunjukkan bukti nyata mengenai penerapan konstruktivisme kognitif dalam pembelajaran. Untuk memperkuat landasan teori, diperlukan hasil penelitian yang mendukung peran metode tersebut. Penelitian-penelitian ini memberikan gambaran tentang bagaimana discovery learning mampu meningkatkan kemampuan berpikir, kemandirian, serta pemahaman siswa. Beberapa penelitian mendukung peran konstruktivisme kognitif melalui discovery learning. Haryani, Yurniati, dan Utami pada tahun 2023 menunjukkan bahwa discovery learning meningkatkan kemampuan computational thinking, terutama pada siswa dengan self-regulate learning tinggi. Sementara Juria, Raharjo, dan Pramono pada tahun 2023 juga menemukan metode ini tidak hanya meningkatkan pemahaman konsep IPA, tetapi juga mendorong kemandirian, tanggung jawab, dan keterampilan berpikir kritis siswa. Temuan ini menegaskan bahwa pengetahuan lebih bermakna, mendalam, dan tahan lama ketika ditemukan langsung oleh siswa melalui eksplorasi, refleksi, dan pengalaman kontekstual yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Setelah melihat berbagai penelitian yang relevan, perlu dilakukan analisis teori untuk memperkuat pemahaman tentang dasar pembelajaran yang dilakukan. Analisis teori ini menekankan bahwa konstruktivisme kognitif memandang belajar sebagai proses aktif untuk membangun pengetahuan melalui pengalaman. Teori konstruktivisme kognitif menurut Piaget dan Brunner menekankan belajar sebagai proses aktif membangun pengetahuan melalui pengalaman. Discovery learning memberi siswa kesempatan menemukan konsep sendiri, menumbuhkan kemandirian, berpikir kritis, dan rasa ingin tahu, serta membuat pengetahuan lebih bermakna dan tahan lama. Namun, metode ini menuntut waktu, kesiapan kognitif siswa, kreativitas guru, dan fasilitas pendukung, serta berisiko menimbulkan kesalahpahaman jika arahannya kurang tepat.
Adapun penerapannya dalam pendidikan, konstruktivisme kognitif menekankan belajar aktif melalui pengalaman dan interaksi. Discovery learning mendorong siswa menemukan konsep sendiri, berpikir kritis, kreatif, mandiri, dan memecahkan masalah serta mengaitkan pengetahuan lama dengan yang baru. Metode ini terbukti meningkatkan kemampuan computational thinking, regulasi diri, kolaborasi, komunikasi, kreativitas, dan keterampilan belajar bermakna yang relevan dengan abad 21, sekaligus mempersiapkan siswa menerapkan pengetahuan dalam kehidupan nyata. Adapun penerapannya dalam pendidikan, konstruktivisme kognitif menekankan belajar aktif melalui pengalaman dan interaksi. Discovery learning mendorong siswa menemukan konsep sendiri, berpikir kritis, kreatif, mandiri, dan memecahkan masalah serta mengaitkan pengetahuan lama dengan yang baru. Metode ini terbukti meningkatkan kemampuan computational thinking, regulasi diri, kolaborasi, komunikasi, kreativitas, dan keterampilan belajar bermakna yang relevan dengan abad 21, sekaligus mempersiapkan siswa menerapkan pengetahuan dalam kehidupan nyata. Adapun kesimpulan dari materi ini, konstruktivisme kognitif menekankan pengetahuan dibangun aktif oleh siswa melalui pengalaman bermakna. Discovery learning mendukung hal ini dengan mendorong siswa mengeksplorasi, menemukan dan mengaitkan pengetahuan baru dengan yang sudah ada melalui pengamatan, eksperimen, diskusi, dan penarikan kesimpulan dengan guru sebagai fasilitator. Keunggulannya meliputi kemandirian belajar, pemahaman konsep mendalam, berpikir kritis, kreativitas, kemampuan memecahkan masalah, dan motivasi tinggi. Adapun kelemahannya mencakup waktu lebih lama, kesiapan kognitif siswa, kreativitas guru, dan keterbatasan fasilitas. Keberhasilan penerapan sangat dipengaruhi oleh kesiapan siswa, dukungan guru, sumber belajar, serta lingkungan belajar yang kondusif. Selain itu, penggunaan teknologi dan media pembelajaran interaktif dapat memperkuat efektivitas discovery learning berbasis konstruktivisme kognitif ini. Itulah penjelasan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.